ala yasin tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahid. Bibit unggul ala bibit unggul ada pestanya hari Senin, teratak belum dibongkar udah lahir. Begitu ditanya, siapa bapaknya? Enggak ada. Oh, Siti Maryam zaman now. Hei, ayo. Duduk bagus. Siapa yang ribut, Ustaz doakan mamakmu kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirina lihamidi syukrih wa'mur billahi liqiyami bil amrih. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hizal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Kami mohon yang di luar masuk aja. Anak lajang tuh masuk. Sini masih lapang ini. Yang samping saya masuk aja yuk. Ibu-ibu di luar masuk. Anak-anak masuk aja. Coba yang dalam. Ayo lipat tangannya yuk. Tangannya dilipat yuk. Kakinya lipat. Mulutnya tutup. Mau masuk surga? Mau jadi anak soleh? Ayo diam. Masih ada suara. Yang kami hormati Bapak Kepala Lingkungan yang berhadir, orang tua kita. Yang kami hormati Bapak BKM Masjid atau Musholla. Yang kita muliakan Qori kita yang sudah membacakan ayat-ayat Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita merayakan Maulid. Ada 3 karakter umat Islam ketika merayakan Maulid. Bu, ada berapa? 3. Sifat yang pertama, ketika datang panitia mengikut sumbangan tak mau dia nyumbang. Ini penyakit ini. Ini kampung apa namanya ini? Saya nggak tahu. Saya orang Simalungun, Siantar. Kampung apa namanya ini? Medan Area. Ah, itu aja kecamatannya aja. Aku tak tahu aku itu. Nggak mau dia nyumbang. Biarkan aja itu, biarkan aja. Siapa yang menyumbangkan hartanya untuk acara memperingati Maulid Nabi, maka nanti jumpalah nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal. Yang kedua, ketika dibuat acara Maulid, tidak mau dia gotong royong, tak mau dia nyumbang. Ini parah juga ini yang kedua ini. Biarkan. Yang ketiga tambah parah, nyumbang tak mau, gotong royong tak mau, buat kue tak mau, komentar nomor 1. Ini miknya nggak enak ini, dibentak kok apa dia? Orang Batak harus keras. Nah, ya. Aku BTL ini Batak tembak langsung. Sakit hati pulang. Nggak urusan sama saya itu. Nggak mau nyumbang, nggak mau gotong royong, nggak mau musyawarah.
tapi mulutnya begini di belakang. Ya Tuhanku, ya Allah, ini masuk neraka ini orang ini. Kaulah pula paling heboh. Tolong sedekah awak, harta ini tak dibawa mati. Ya Bu ya. Datang anak-anak ngutip, kasih, jangan dilewatkan. Kadang kita pelit, na'udzubillah, pakaiannya mahal, rumahnya mewah, tapi sedekahnya 2.000 masuk ke kota. Ini bahaya ini. Nanti kalau kita mati, harta dibawa enggak? Enggak dibawa, cuma 3 yang kau bawa. Apa dia? 2 pulang ke rumah, 1 lah tinggal di dalam kubur. Apa yang 3 Ustaz? Yang pertama adalah hartamu balik, tak boleh masuk dalam kubur. Siapa yang mati bawa emasnya masuk ke dalam kubur, maka yang menguburkan berdosa. Mubazir, mesti dibagikan sama harta warisnya. Jangan pelit jadi orang. Pelit pun tak kaya-kaya, wah. Betul? Aku ginilah ceramah payah kali ini. Ya. Apalagi yang kedua Ustaz, yang pulang sanak famili saudaramu. Ibu saya tanya dulu, kalau bapak mati mau ngawali di kubur? Kuat jawabnya mau. Apalagi kami, maaflah Wak. Gak ada yang mau nemani dalam kubur. Satu yang tinggal, apa dia Ustaz? Amal solih kalau ada. Makanya dalam Quran banyak mayat yang dalam kubur ingin kembali dihidupkan kepada Allah. Memohon, ya Allah hidupkan kami balik. Mau dapat duit? Minta mama. Mau mata duitan? Mau cepat kali maunya, mau amplop gede banyak. Ya Bu ya. Makanya kenapa mereka bangkit ingin sedekah, bukan untuk sholat. Fa'asaddaqo, sedekah. Ternyata Bapak Ibu, hanya sedekahlah yang mampu menahan siksa kubur. Hanya sedekah yang mampu menerangi kubur. Amal sholat tak mampu. Sholat, puasa, zakat, haji. Ini miknya ini tak enak begini ceramah. Masih mukaddimah ini 1 jam ya kan. Sedekah jangan pelit. Maka di dalam Quran surah Al-Maun, coba cek surahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ara'aital ladzi. Terus. Fadzalikal ladzi. Terus. Wala. Dah. Tahukah kamu, kata Allah, tahukah kalian siapakah yang pendusta agama? Ini berarti miknya orang Jawa yang ceramah ini, lembut. Orang Batak ngamuk dia. Tahukah kalian siapakah yang pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang menghardi anak yatim dan tidak memberi makan fakir miskin, dalam kurung pelit. Siapa yang rajin solat tapi hitung-hitungan untuk agama, tempatmu neraka. Siapa yang bolak-balik haji umroh tapi pelit mengeluarkan duitnya, masuk neraka. Jelas? Wih, Allah. Jelas ya Bu? Jadi jangan lancip kali bibir awak. Kada lancip kali mulut tu. Untuk apa musola? Udah cantik musola tu. Tapi sudah dijelaskan membebaskan tanah. Nanti mati awak, nanti hari kiamat menjadi saksi ini musola.
Dipanggil nanti pertama yang dibawa adalah Masjidil Haram, diangkat dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua Masjid Nabawi dimasukkan ke dalam surga. Masjidil Haram bilang, ya Allah, gak enak nih Pak, gimana nih Pak? Aduh mat. Coba mana petugas apanya ini? Mungkin habis baterainya ini ya. Masjidil Haram bilang, ya Allah, surga tidak terasa indah kalau tak ada Masjid Nabawi. Diangkat Masjid Nabawi masuk ke dalam surga. Masjid Nabawi bilang, ya Allah, tak enak nampaknya kalau tak ada Masjid Aqsa. Diangkat Masjidil Aqsa yang di Palestina. Masjid Al-Aqsa juga bilang, ya Allah, tak ramai nampaknya dalam surga kalau tak kau angkat masjid-masjid seluruh dunia. Diangkat musola apa namanya nih? Setiap boleh diangkat. Setelah seluruh masjid masuk ke dalam surga, lantas masjidnya itu berseru memanggil orang-orang yang sedekah. Mana orang-orang yang sedekah dulu ke rumahku? Panggil ya Allah, masukkan ke dalam surga ya Allah. Mau? Udah oyong belum makan, minum, nggak ada makan. Inilah paling aneh ceramah. Aku datang jam 8, ustadz yang nunggu jamaah. Hebatlah kalian memang, Bu, hebat. Aku yang nunggu lama, asik lama, minum aja, kembung perut kembung. Nggak makan, minum aja. Dah, jadi jangan malas sedekah awal. Apa yang kau sedekahkan itulah nanti menjadi saksi penolong. Mobil tak dibawa, bila Israel datang hampiri, tinggallah harta emas dan perak. Nafas terhenti, lemahlah diri, jasad terbaring tidak bergerak. Tiada lagi teman ketawa, tinggallah pangkat harta melimpah. Ke tempat sunyi jasad dibawa, dalam keranda dibawa pindah. Sudah jelas lagunya? Terserah ya itu, Bu. Sudah jelas? Jangan pelitawa. Nanti kalau kau mati, pakaianmu diganti dengan kain kapan. Berapa lapis? 3 lapis. Bukan uangmu, uang STM juga. Bukan uangmu, uang kutipan per bulan. Apa yang kau banggakan? Hari ini kau pakai baju yang mahal, baju yang bagus. Nanti kalau mati, ganti. Tak ada pakai kancing. Nah, tolong. Mau duit? Minta mama. Aku bawa duit aku. Belum cair. Baju tak diganti, tak dibawa mati. Apalagi Ustaz, hari ini kau naik mobil, naik sepeda motor, naik pesawat, nanti mati kau dipikul kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha. Miknya pun kumat. Ulah Tuhan. Tak dibawa. Apalagi yang kau banggakan, anakmu yang polisi, anakmu yang direktur, nanti mamaknya mati. Anakmu yang pejabat, gajinya puluhan juta, nanti mungkin orang tuanya mati, dia tak bisa menyolatkan karena tak tahu niat solat maya. Inilah anak kita ini, selamatkanlah dari generasi-generasi dari bahaya-bahaya narkoba. Ada sini judi, ada? Ada judi enggak? Narkoba ada? Pemain semua nampaknya. Ya, jangan awak pelik. Tak dibawa harta tu mati. Ada cerita Bapak Ibu, ada orang kaya, uangnya 7 miliar di rekeningnya.
Begitu makan, pilih-pilih makanannya. Disodorkan nasi yang harga sekilo 12.000, ditolaknya. Tidak bisa lagi makan nasi. Kenapa, Wak? Sakit gula. Oh, pakai daging ya. Oh, daging pun nggak bisa lagi, kolesterol. Oh, apalah dimakan? Belikanlah keladi di Kampung Lalang sana 80 kilo ya. Itulah direbus. Bayangkan uang yang banyak, makanya keladi rebus. Betul? Mana bahagia? Siapa yang berbahagia? Sedekah hartamu yang kau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini saksi hari kiamat. Karena solat kita ini enggak ada jaminan. Kau rajin solat aja tak khusyuk, coba tes banyak hutang kita ini. Begitu takbir udah lari-lari nih, udah lari otak kita ini. Allah Akbar. Alah, mampus lah ini hutang sana cepet limpul. Alah, lagi menggatal mulai. Corona datang, pecat. Akhirnya sholat isyanya 5 rakaat. Diterima gitu sholat. Oh, hati-hati. Sholat yang diterima itu ada konsentrasi batin. Terkadang ibu enggak, kalau udah sholat tawa, alah pening lah. Apa mau dibaca, Fatihah kadang lewat, tiba-tiba udah tahiyat akhir. Yang paling parah, jalan-jalan pula ke Brastagi. Nampak pula kuda di dalam. Masuk kuda ke dalam. Masuk Manhattan ke dalam. Masuk ke dalam. Cobalah. Akhirnya apa? Solatnya tak khusyuk. Jadi solat ini jangan malas. Ayo. Anak soleh. Mau anak soleh? Nah, coba duduknya dulu nah. Udah kenalan kita, Bu? Belum ya? Maaflah, terlalu semangat kali, awak pun tak elok ya. Kenalan dulu, karena pendatang baru pula. Jadi sudah setahun tak buat acara ya, karena corona ini. Jangan takut kali corona ya, Bu ya. Jangan takut kali awak. Kalau matinya besok. Kadang hebat kali awak, heboh kali. Di warung ngomong corona. Sambil nyuci piring corona. Kayak mana Kak corona? Sambil masak corona. Ya. Sampai sekarang ku tengok tak ada orang mati gara-gara corona. Yang paling parah sakit jantung corona. Ya kan, Bu? Sakit bisul corona. Oh iyalah sakitnya lah hari ini kalau mati awak. Ya. Jangan takut corona itu. Takut kau dosamu banyak. Tak ada amalmu. Nanti kalau kau mati, apa yang kau tunjukkan? Sebelum mata pejam, ayo. Sebelum lidah keluh, hindari perbuatan untuk dunia melulu. Sebelum mata pejam, sebelum lidah keluh, hindari perbuatan untuk dunia melulu. Suatu masa nanti kita akan pergi tinggalkan dunia ini menghadap Ilahi. Ayo, apalah yang kau bawa sebagai persembahan selama di dunia, tidak mengerjakan. Hidup harus seimbang sama dunia akhirat, bila kelak ditimbang sama ringan dan berat. Jangan hebat kali awak jadi orang. Jangan jangan iri hati. Sekarang keluarga ini payah. Punya tetangga hari ini banyak gak cakapan sama tetangganya sampai 2 tahun gara-gara pokok mangga. Ada? Ada. Hari ini banyak berfamili, kakak beradik ribut, tak cakapan, sumpah serapah. Karena apa? Harta warisan. Makanya kita yang hadir hari ini tobat. Udah tua. Udah berubah. Kulit udah keriput, gigi.
Udah. Satu-satu izin ya Wak. Izin Wak, habis. Apalagi tenaga berkurang. Dulu waktu ibu gadis masih bisa beras 30 kilo dipikul. Coba sekarang pikul, patah pinggang. Apa kebanggakan lagi? Makanya uban jangan dicabut, hukumnya makruh. Gatal Ustaz, garuk pakai paku sampai berdarah. Jangan dicabut, kata Nabi, siapa yang ubannya dipelihara sampai mati, nanti hari kiamat menjadi cahaya. Cuman tengok uban yang mana jadi cahaya, Wah. Iya, ini masalahnya. Uban yang mana yang jadi cahaya? Uban yang sering dibasuh air, tapi kalau main togel, main judi mana? Jadi ulat. Aku langsung ini. Ya, udah kenalan dulu kita sebentar. Nama saya, nama orang Batak, Sahriaman Saragi. Saya tinggal di Jalan Binjai kilometer 10. Jadi kami bawa tim YouTube. Nanti YouTube kita ada dibuka. FKSMM. Jangan lupa like dan subscribe. Ya. Jangan lupa. Ya. Mama kami orang Cina, mu'allaf. Ya Bu ya. Maka sipit matanya. Ya. Mama kami Tionghoa, masuk maka saya bangga anak mu'allaf bisa jadi pendakwah di Medan. Alhamdulillah. Tapi nggak boleh bangga, nggak boleh sombong. Hari ini kita punya anak, susah Bu punya anak hari ini. Anaknya 5 membuat susah orang tuanya. Orang tua hari ini sakit, bukan dia kurang makan. Orang tua hari ini sakit, bukan dia kurang gizi. Kenapa Ustadz dia sakit? Mikirkan anaknya banyak tingkahnya. Anak pertama narkoba, anak kedua main judi. Cobalah. Betul? Makanya Bu, jangan kau caci anak orang. Didik aja anakmu. Kadang kita hebat kali, anakmu disimpang, anakmu dulu urus, betul? Nasib. Jangan hebat kali ya, uruslah anak sekarang. Sekarang payah Bu, anak-anak sekarang ini. Waktu anak-anak baik, begitu nikah orang tua lah, mama jadi nomor 5 kan, bayarlah Tuhanku, cobalah. Makanya anak laki-laki kalau kau menikah, mama tanggung jawab kau, bapak tanggung jawabmu, jangan dilepaskan. Hari ini banyak asuhan istrinya yang kurang ajar itu, maka di nomor 2 kan orang tuanya. Kau ingat, kau dikandungnya 9 bulan, tak enak dia makan, tak nyenyak dia tidur karena kau di dalam. Kau dilahirkan bersimpah darah nyawa taruhan. Hari ini anak-anak yang menyaksikan ceramah saya, ada 4 air orang tua kita dikeluarkan ketika melahirkan kita. Yang pertama adalah air keringat, tenaganya terkuras banyak. Yang kedua adalah air bercampur darah. Yang ketiga air ketuban. Yang keempat air mata dia tahan. Jangan kau durhaka. Siapa anak durhaka hari ini datang? Siapa hari ini anak yang durhaka sama orang tuanya, segera bertobat. Karena Bapak Ibu ajab anak durhaka langsung ditunaikan di dunia, anak itu masih hidup. Maka lihat, anakmu yang durhaka hancur keluarganya, anakmu yang durhaka hancur usahanya. Kenapa? Dicampakkan tiketnya masuk surga. Mama, tiket kita masuk surga. Kau rajin sholat, kalau durhaka sama mama dan ayah, tempatmu neraka. Jangan bangga kau dengan ibadah kau. Jelas? Maka ibu yang punya anak durhaka, biarkan begitu. Pokoknya awak nasihati, biarkan. Jangan jadi pikiran, ibadah ibu rajin. Zikir, baca Quran, sholat, tasbih, puasa sunnah. Orang itu durhaka, mampus situ, los situ. Tapi ada yang kita lupa. Hari ini Bapak Ibu, banyak orang mengadu ke kami, Ustadz, kenapa anak kami semuanya melawan? Saya tanya, ibu dulu melawan gak sama mama ibu? Melawan Pak Ustadz. Ya rasakanlah. Jangan nyalahkan anak, koreksi dulu dirimu. Paham?
Kadang kita nyalahkan anak. Dulu kau kayak mana kau sama mama? Kayak mana kau sama ayah? Patuh atau durhaka? Durhaka. Rasakan 10 kali lipat pembangkang anakmu sama kau. Makanya bu, baik-baik lawak punya orang tua. Kalau mama sudah mati, habis baktimu, nggak bisa lagi. Makanya anak-anak sekolah, anak-anak ustadz, nak, coba tunjuk tangan. Halo, halo, ayo tunjuk tangan. Siapa sini kalau mau sekolah cium pipi mamaknya? Siapa sini kalau mau sekolah cium pipi ayahnya? Masih berapa orang yang cium pipinya? Ada juga yang sangat kita menangis. Ada anak waktu mamaknya hidup, ayahnya hidup, tak pernah dicium pipi mamaknya. Kapan dia cium pipi mamaknya, Ustaz? Ketika mamaknya sudah jadi mayat. Kemarin dicium tangan mamak tu, nak. Bukan kau taruh di kepalamu, kau taruh di pipi. Cium, nakku. Peluk mamak kita. Aku semalam baru pulang kampung, bu, rindu sama mama aku. 3 bulan tak pulang, aku pulang laku, ma, rindu aku. Ayah sudah meninggal, mama lah di kampung di Simalungun, udah tua lah bayar, udah 60 tahunan. Makanya ketika kami pulang kampung, maka mama bilang, mau kemana kau bang? Mau ke masjid, kata mama. Di sini aja sholat, nak ya, mama pengen dengarkan bacaanmu. Begitu saya imam, mama lah menjadi makmum. Udah mak sholat kita, mak ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Menangis mama di belakang. Menangis mama kami. Begitu aku habis doa, kenapa mama nangis, nak? Mak, saya bilang, maka dibilangnya, rindu bacaan kau bang. Kau udah jauh di Medan. Ketika saya udah menikah, bukan lajang lagi ya. Jangan minta nomor ya. Udah nikah aku, udah nikah. Bini baru 1. Iya. 1 pun payah. Kena bentak awak 1. Malam mau nambah 2 lagi. Oh, mau mulai mencret kami laki-laki ini. 1 pun payah diatur. Asyik melawan sajalah bayar kerjanya. Udah bu ya. Jadi semalam aku pulang ke kampung. Aku peluk lah mamaku, bayar udah kurus. Aku pegang lah pundaknya di belakang. Udah tinggal tulang lah bayar. Dulu gemuk mamak kami. Kenapa mamak kurus, mak? Wajarlah nak. Mamak anakku 5. Aku lahirkan. Wajar lo udah kurus. Maka bu, jangan melawan sama orang tua. Jangan melawan sama orang tua. Orang tua tiketmu masuk surga. Hari ini siapa yang jadi anak durhaka adalah orang yang terlaknat. Kenapa terlaknat? Dicampakkan tiketnya masuk surga. Kau sholat, ongkosmu masuk surga. Supaya masuk ke dalam, mamakmu kuncinya. Muliakan. Makanya kalau kita ini pak, kalau muliakan mama, rezeki kita mengalir. Aku udah buktikan. Aku kuliah sendiri tanpa biaya mama. Orang susah pula di kampung. Awak dulu kuliah, bayar alat. Kerja apalah, kerja pabrik, jual-jual baju, kadang enggak laku, kadang hujan, macam lah. Begitu kami tamat, mama pun nelpon, udah tamat ya nak ya, enggak terasa nak, udah tamat kau. Ku jawablah, mama yang enggak terasa, aku yang terasa. Karena aku yang biaya. Mama enggak terasa, aku yang. Tapi bangga orang tua awak. Walaupun mama kami dulu Nasrani, Buddha, alhamdulillah lahir anaknya bisa ceramah-ceramah. Makanya ibu jangan bangga dulu punya anak. Ada 4 anak lahir tipikalnya. Berapa? Yang pertama, ada anak lahir ke dunia menjadi aib dalam keluarganya. Mamanya ahli ibadah, anaknya hamil luar nikah bayar. Pakai aib. Aib. Mamaknya malu keluar pagi-pagi belanja pasar pagi. Kenapa kakak di rumah? Malulah awak kak, awak ketua wirid. Anak awak udah buncit. Mati lah. Hebat kali Medan area ini. Begini modelnya ya. Udah. Anak yang kedua ketika lahir bapak ibu. Ada anak ini lahir menjadi musuh dalam keluarganya. Kalau jumpa sama ayahnya nadanya tinggi tak mau sopan. Ada? Ada. Makanya didik mulai sekarang bayar anak kita. Jangan dimanjakan anak sekarang.
Jangan dimengkek-mengkekkan. Kadang kita mengkek kali. Anak SD handphonenya 5 juta. SMP pakai Kawasaki. Tabrakan di simpang mati. Pakai mobil. Luar biasa. Bajunya yang mahal-mahal. Coba nanti kita cerita tentang kisah Nabi. Menangis kita Bapak Ibu. Sedih hawa. Udah yang kedua. Menjadi musuh. Yang ketiga. Ada anak lahir ke dunia. Tugasnya apa dia Ustaz? Menjadi aib dalam keluarga. Hei. Tolong. Jangan ribut. Mau duit? Minta opungmu. Ada yang keempat Bapak Ibu. Ini yang kita harapkan. Ada anak ini lahir ke dunia. Mengangkat derajat orang tuanya di dunia dan walaupun mamanya tukang narkoba, walaupun ayahnya pecandu minum, tapi anaknya 5 habis Quran, terangkat nama baik orang tua. Orang mau bercakap, kakak nggak beres, apa kata orang? Jangan kau main-main, anaknya habis itu 5 orang 30 juz. Kau apa? Kau Iqra 2 pun tak tamat. Betul? Maka didik anak kita Bapak Ibu. Jangan dibiarkan. Sekarang bahaya jinah ini. Jinah ngeri. Hari-hari kita banyak. Ada orang tiba-tiba pestanya bulan 2. Lahir anak bulan 4. Aku pun terkejut. Udah lahir. Udahlah Ustaz. Bibit unggul. Alah. Bibit unggul. Ada pestanya hari Senin, teratak belum dibongkar udah lahir. Begitu ditanya, siapa bapaknya? Enggak ada. Oh, Siti Maryam zaman now. Hei, ayo. Duduk bagus. Siapa yang ribut, Ustaz doakan mamakmu kawin lagi. Ya. Jadi kami aslinya di Simalungun Bapak Ibu. Saya tinggal di daerah Jalan Binjai kilometer 10. Saya penceramah juga di penjara 6 tahun. Ya Bu ya. Kami penyuluh di penjara Tanjung Gusta, Pancur Batu, Binjai, Belawan udah 6 tahun. Yang paling saya sedihkan Bu, anak-anak kita di sana ada namanya lapas anak. Di Tanjung Gusta Kelambir 5 ada penjara anak. Umurnya berapa Ustaz? Umurnya 16 tahun sampai 22 tahun. Namanya penjara anak. Begitu saya penjara masuk ke ceramah di sana, banyak anak-anak sekolah kita yang masuk ke dalam. Usia muda. Kenapa kau masuk? Biasa Ustaz, nyabu. Kenapa kau masuk? Tali air. Aku pun pening, apalah tali air ini. Pikir paret, rupanya enggak. Tabrakan Ustaz, tabrakan. Mana yang lecet? Enggak lecet, lo buncit. Tabrakan, enak kali bahasa itu. Penjina. Jadi halus-haluskan bahasa. Penjina. Laki-laki penjina, perempuan penjina. Jangan diminta tabrakan. Pantaslah banyak lubang-lubang di sini tabrakan aja orang. Udah Bu. Jadi kalau ada di kampung ini orang yang hamil luar nikah dipestakan, haram kau datang. Jangan datang. Apalagi yang marhaban. Mana marhaban? Marhaban ada? Siapa yang punya guru marhaban, haram kau datang memarhabankan yang berjinah duluan. Jangan gara-gara cepat limpu lawak korbankan akidah. Ini enggak lumayan Kak, cepat limpu lo Kak, beli bawang. Kadang Kak. Ya. Jangan datang yang marhaban. Bagaimana caranya Ustaz? Tolak jadwalnya. Semua pakai seragam putih-putih. Pergi nanti ke Kampung Lalang makan bakso. Kiranya marhaban awak habis jam 5 pulang. Udah siap Kak? Udah, alhamdulillah. Gitu caranya menyelamatkan akidah. Ini kadang enggak, udah anaknya hamil luar nikah, dipestakan 2 hari 2 malam. Coba. Enggak punya rasa malu lagi hari ini. Udah Bu ya? Hati-hati kita. Jaga sholat. Ibu mau dapat surga? 4 langkahnya. 4. Yang pertama, jaga sholat 5 waktu, jangan tinggal.
Yang paling banyak ibu-ibu lah ngarang-ngarang alasan. Kami laki-laki nggak ada alasan sholat. Ustadz, kenapa nggak sholat? Halangan. Oh, nggak mungkin. Tapi kalau ibu-ibu yang pandir ngarang-ngarang alasan. Anak gadis, kenapa nggak sholat kau? Nah, lampu merah loh, mak. Oh, lampu merah. Tanyalah uwa yang umur 40. Kenapa wa nggak sholat? Lampu kuning, wa. Habis halangan kuning-kuning. Aku anak biologi juga. Ditanyalah nenek yang 80 tahun. Kenapa opung tak sholat? Aku nggak berlampu lagi. Nggak berlampu lagi. Menopause, lempang terus. Ya, jaga sholat. Jangan malas Sekarang banyak ada istilah orang. Subuh lari maraton. Zuhur pergi ke salon, asar main badminton, maghrib nonton sinetron, isya minum hemapiton, nanti mati kena smackdown. Ini banyak lah ini. Banyak sekarang ini kan. Ibu-ibu kalau mau undangan 2 jam dandannya tak siap-siap. Walah, 2 jam. Dikira tembok bibirnya, dikira tembok ini warna kuning. Ini pula itu. Sini hijau lumut. Dikira tembok di sini merah maron. Bibirnya merah. Walah. Kalau gincunya habis pakai lidi. Diambil lidi dikoreknya. Yang ketawa membayangkan itu. Alisnya wallahu akbar hitam kayak pantat kuali. Jilbabnya, jilbab ini ada 2 model. Model yang pertama ada 6 meter jilbabnya, 2 jam baru siap. Kayak mana Ustaz contohnya? Dililit ke leher dulu. 1. Baru naik ke atas gini, Jadi kalau jalan pun kayak pocong waktu begini, Maka mana awak mau undangan? Habis lah begini leher, udah terikat leher tuh kan. Pergi makan bakso, nyangkut baksonya mati. Ada jilbab yang model yang kedua, pasrah tapi tak rela. Ini omak-omak pasar-pasar pagi nih kalau belanja. Tutup kepalanya, nampak pantatnya. Ailah Tuhanku. Tutup kepalanya, nampak betisnya. Ada. Iya kan? Ada. Tutup kepalanya, bolong pula ketek waktu berbulu pula. Tadi kita ini yang mana jilbab yang sesungguhnya? Jilbab itu diulurkan tangannya menutup dia. Kau jatuhkan tanganmu tertutup oleh jilbab. Itulah jilbab yang syar'i namanya. Apalagi dadanya tertutup. Sekarang banyak jilbab panjang ke belakang, pendek di depan. Awak pun nengoknya gemetar. Oyong. Kenapa? 80 tahun pula waktu kan? Siapa yang selera lagi? Anak gadis tutup aurat. Jangan nampak-nampakkan aurat. Sekarang Bu lebih enak kita ayam daripada manusia. Tahu ayam kampung? Tahu? Ibu kalau mau nampak paha orang, besok duduk di simpang per 2 menit udah lewat paha, udah banyak. Paha mulus, dah. Berkurit sikit ada, berkurap ada, hitam sekali ada. Tapi kalau dapatkan paha ayam, usahanya banyak. Orang gila. Udah, kalau paha ayam Bu, kayak mana caranya? Yang pertama kau harus pulang kampung dulu kau ke Simalungun Siantar sana. Mau dapat paha ayam? Udah dapat pahanya belum? Kau kejar ayamnya dulu. Udah dapat belum? Kau potong dulu ayam. Udah nampak pahanya belum? Kau rebus dulu. Udah nampak pahanya belum? Kau koyak pahanya, baru nampak paha ayam. Sekarang paha gratis. Rusak hari ini kita umat Islam. Ya Bu ya, jaga sholat. 1 tiketnya, jaga sholat. Dulu sholat ini Bu, 50 waktu zaman Nabi ketika mengambil perintah itu. 50 waktu.
Begitu Nabi Muhammad menerima sholat, nggak sanggup umatku ya Allah, tawar 20 habis itu tawar jadi ini pun bolong. Gimana kita mau berkah hidupmu? Ustadz, tetangga saya ada nggak sholat tapi orang kaya. Tetangga aku nggak pernah wirid, nggak pernah tahajud, tapi mobilnya cantik Ustadz. Tahu apa artinya itu? Namanya istidraj. Allah memberikan uluran harta, padahal Allah menghinakan dia, mengajab dia dengan harta yang dia punya. Lihat, orang kaya tapi anaknya korupsi. Orang kaya bininya selingkuh. Orang kaya luar biasa hartanya banyak tapi tak berkah. Tidak ada kedamaian, berantem tiap hari, cekcok terus. Tapi kita bu, walaupun bapak tu tukang beca, dapat 10.000 tapi berkah. Ayo anak-anak, ayo, duit, yuk, duit, mak langsung bangkit duit. Ayo, supaya nggak ngantuk kita selawatan dulu yuk. Ayo bapak ibu selawatan, baru kita jelaskan Siratun Nabawiyah. Ayo ya, lipat tangan. Mau duit? Lipat tangan. Tutup mulutnya. Ayo kita salawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah ala taha salatullah ala yasin tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah kuat lagi taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Udah, sekarang kita masuk acara inti ya. Kita menjelaskan tentang sejarah Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hari ini Nabi kita telah dihina oleh Presiden Prancis. Maka jangan beli lagi Aqua, jangan beli lagi Maison, jangan beli lagi Yakult, jangan beli lagi SGN. Bagusan masak di kompor Jawa. Kenapa mereka berani menghina Nabi? Karena satu jawabannya, bu. Hoi, bu, hoi. Halah, tolong dulu, tolong. Aku udah oyong. Ya, tolong. Kenapa mereka berani menghina Nabi kita Muhammad? Satu jawabannya, bu. Apa dia Ustadz? Karena ekonominya kuat, duitnya Siapa yang mendukung ekonominya? Kita. Wirid-wiridmu, Ustadz kau yang nelpon, produknya Aqua mereka punya. Paham? Maka hari ini stop semua itu. Siapa marah, siapa yang nggak marah nabinya dihina, maka nanti tak dapat syafaat hari kiamat. Ayo kita nyanyikan sejarah Nabi. Abdullah Aminah ibundanya, terus Abdul Muttalib, Abu Talib, Khadijah, Fatimah, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Lanjut,
2 bulan kandungan, wafat ayahandanya. Tahun gajah lahirkan yatim dengan macat-macat. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. Terus 6 tahun. Coba haredang haredang haredang. Hancur lah kita ini. Hancur lah Pak. Tengoklah Bu, enggak hafal lagu-lagu Islami, yang hafal lagu-lagu bejat. Coba laguin dia. Habil khusi tabigam Natura onggah. Ayo Bang Jago, Bang Jago. Ayo kemana Bang Jago, yuk. Wah Bang Jago. Terus. Iyalah matilah aku jang, stres. Alah. Medan Area punya cerita. Alah. Dulu kami diajari itu lagu-lagu nasyid waktu anak-anak. Ya, udah. Nabi Muhammad, siapa bapaknya? Abdullah. Siapa mamanya, Bu? Siti Aminah. Kapan dia dilahirkan? Hari Senin. Tanggalnya tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun. Makanya ibu tahu, nanti anak kita nanya, "Ma, kenapa Nabi Muhammad lahir tahun gajah?" Maka mamanya pun harus bisa pandai menjelaskan. Terkadang mama sekarang gampang aja balik badan. Kenapa Muhammad lahir tahun gajah? Ya kau tanyalah bapak kau. Ditanyanya bapaknya kan, "Pak, kata Ustadz, Nabi kita lahir tahun gajah. Kenapa ya Pak?" Ya tanya nenek muda yang lebih tua. Tanyanya nenek. Ini kejadian ini. Tanyanya neneknya, "Nek, kata Ustadz semalam di perwiritan di masjid, kenapa Muhammad lahir tahun gajah?" Dijawabnya, "Karena nggak tahun kambing." Nah, matilah kita. Gampang aja. Makanya mamanya pun harus soleh, harus pandai. Udah ya? Nah, jadi ketika Aminah mengandung Rasulullah Muhammad, tidak ada merasa risau dalam kandungannya, Bu. Beda kalau ibu mengandung kan macam-macam ini kan. Nengok laki muntah, nengok bawang, cium apa muntah. Tapi Aminah tidak ada merasa risau, biasa aja. 2 bulan usianya, 2 bulan usia kandungan, maka meninggallah ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib, anak yatim. Siapa sini anak yatim? Ya saya, semangat pula itu. Saya katanya. Siapa anak yatim? Ada. Nah, turun aja, enggak cair, enggak ada duit, enggak ada duit. Jangan harap, jangan kau harap, enggak ada duit. Corona. Kiranya dapat duit. Enggak ada duit, corona. Aku pun minus. Iyalah, masa-masa Covid nih, Bu. Semua jadwal batal, batal. Tarawih batal, Jumatan batal, Isra Mi'raj batal. Gara-gara corona kami Ustadz hilang proyek. Makan bakso pun tak bisa lagi, nggak ada proyek. Udah, ayo. Ketika Muhammad lahir, apa yang kejadian? Ada 3 peristiwa Bapak Ibu. Yang pertama, ketika Muhammad dilahirkan, memancarlah cahaya dari air ketuban Aminah. Cahayanya sampai lihat dari kota Madinah. Padahal Nabi dilahirkan di kota Mekah. Bayangkan, Bu, apa yang disedihkan Nabi? Cuman satu yang dia sedihkan. Aku lahir di kota Mekah, aku besar di kota Mekah, mamaku orang Mekah, ayahku orang Mekah, tapi dia diusir dari kampung sendiri, pindah ke Madinah. Sama kayak kami pun, Bu, kalau tak merantau tak dipakai orang awam.
Kalau kami ustaz-ustaz kampung tak dihargai orang, mesti hijrah ke kampung orang baru dipakai orang ceramah. Inilah kan dipakai. Kau di Simalungun di Siantar sana tak dipakai. Apa kata orang? Alah, taunya kayak mana dulu kau. Tak dipakai. Makanya jangan sakit hati kalau kita di kampung tak dihargai orang. Begitulah. Orang kampung tak menghargai kita. Makanya anak-anak kita yang pandai ajan suruh ajan ke masjid. Siapa yang bisa ajan? Siapa yang bisa ajan? Makanya saya bukan disuruh jadi juri ajan, tak mau aku jadi juri. Kenapa? Sama nadanya, sama. 60 anggotanya nadanya sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku pening siapa juara 1, juara 3. Sama nadanya 60 pesertanya. Ya, maka ajan kalian. Tadi kori kita mungkin dari luar, tahun besok korinya ambil dari anak-anak kita. Ayo. Pening kali aku lang amankan kalian ini. Ya Allah. Macam Satpol PP aku di Satpol PP. Ayo mundur. Nanti ada corona. Udah. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad dilahirkan, orang yang menyembah api tiba-tiba apinya redup. Yang ketiga, patung yang dia sembah tiba-tiba hancur berantakan. Udah. Ketika Muhammad lahir, maka dikabarkanlah kepada kakeknya yang sudah menunggu lama, wahai Tuan Abdul Muthalib, sudah lahir cucumu Tuan. Apa jenis kelaminnya? Laki-laki. Maka lari Abdul Muthalib, Bapak Ibu, diambilnya Rasulullah Muhammad, dimasukkan ke dalam Ka'bah, diberikan namanya dan diakikahkan, langsung dikhitan. Usia berapa Rasul? Usianya 7 hari kelahirannya. Ya, diam, nanti aku cakap, kamu bercakap. Matilah aku cakap. Alah, Medan area. Alah. Udah nak ya, tolong. Bisa diam? Kurasa kan nggak dapat duit orang ini, ngamuk juga sama aku kurasa. Mau duit? Enggak kan? Cocok lah. Udah. Jadi diberikanlah namanya usia lahirnya 7 hari. Langsung diakikahkan. Makanya ibu, akikah hukumnya sunnah, bukan wajib ya. Sekarang banyak saya dengar di perwiritan. Dengar nih bu. Dengar nih bu. Banyak saya dengar di perwiritan, tak boleh kekah sebelum kurban. Ada? Tak boleh kurban sebelum kekah. Ini pemahaman yang sesat. Kurban lain perintahnya bos, kekah lain perintah. Jangan kau sama-samakan ibadah. Betul? Kadang sakit kita. Akhirnya waktu tak kekah udah 80 tahun tak kekah. Kenapa Wak? Belum kurban aku Ustaz. Ini bahaya ini. Akikah dia dipotong hewannya kalau anakmu ada. Kalau nggak punya anak nggak usah. Kurang kerjaan namanya itu. Paham? Tapi kalau kurban, kau boleh kurban kalau banyak hartamu. Kalau miskin, enggak usah kurban. Kadang disanding-sandingkan bu, tak boleh kekah sebelum kurban, tak boleh kurban, tak boleh kamu jambakkan aja. Tidak ada hubungannya itu. Cuman yang masalah yang kedua, mana yang duluan, kurban atau kekah? Ini memang ada istilah para ulama. Mana yang duluan Ustaz? Ada uang awak 2 juta, anak baru 1, anaknya perempuan, kambingnya 1. Mana duluan ini? Bingung Ustaz, kurban atau kekah? Maka untuk mengantisipasi, lihat bulannya di mana bulan ibu hari ini. Ini kan bulannya masih Rabiul Awal. Kurban kan masih lama, kekahlah duluan. Jelas? Kurban masih lama, bulan Zulhijjah. Boleh kau kurban tahun ini? Tak boleh karena belum bulannya. Nanti sesat kata orang. Kekahlah dulu bos. Kapan kurbannya? Nanti tabung uang tu cepat limpul 75 limpul dapat nih itu. Udah. Yang kedua, yang wajib akikah diri saya, bukan saya, mama dan ayahku yang punya kewajiban, bukan saya. Ibu kekahnya mama dan ayah yang tanggung jawab, bukan ibu. Paham? Tapi kalau orang tua tak sanggup, boleh kekah sendiri, boleh. Bayangkanlah mamamu udah 70 tahun,
Anaknya 88 laki-laki. 8 kali 2 kambing 16. 1 kambing 1.300.000. Berapa juta itu? Sesak napas mama tuh. Kita tuntut, ma, anakmu 8, ma. Belum kekah ini, sini mak 80 juta. Yalah, matikan aja lah mama anak kalau gitu katanya. Boleh kakak sendiri, boleh. Jelas? Udah. Mana waktu yang ideal untuk akikah? Yang pertama Nabi 7 hari anaknya lahir. Kalau tak ada uangnya 14 hari. Kalau tak ada uangnya 21 hari. Kalau tak ada uangnya boleh waktu lajang, waktu udah berkumis anakmu boleh kekah. Walaupun dia udah SMA, udah mahasiswa, boleh kekah. Jelas? Jangan sempit kali otak awak bu. Makanya ngaji. Ini enggak umur udah mau mati, enggak mau ngaji. Bid'ah. Ada kan? Maulid bid'ah, wirid nah ini kan sesat ini. Muka kau pun bid'ah. Udah? Tapi Ustaz, kalau anak ibu sudah berkumis, SMA kelas 3 dikekahkan, tolonglah enggak usah pakai ayunan. Itunya masalahnya itu. Enggak usah diayun lagi, malu. Biar kayak main futsal dia, main bola. Potong kambing, masak bagi, selesai. Yang kedua, tahu secukur-cukur rambut. Malu dia besok sekolah. Kok botak kau katanya. Kekah bro, kekah katanya. Coba kan malu dia. Yang ketiga, nggak usah panggil guru marhaban. Nggak usah itu. Itu keselingan aja itu. Tadi nggak ada marhaban maulid ini ya. Tolong lain kalau maulid ada marhaban ya bu ya. Tolong ya. Karena di dalam rawi itu diceritakan kisah kelahiran Nabi. Tadi nggak ada marhaban ku tengok. Tolong pakai marhaban. Sedikit aja rawinya itu. Supaya semangat kita. Ini enggak ada marhaban ku tengok. Udah kita lanjut. Dicarilah bapak ibu. Hei. Duduk. Dicarilah bapak ibu susunya. Berapa orang yang menyusukan Nabi? 2 orang. Siapa namanya? Yang pertama Suhaibah. Yang kedua Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah orang susah. Miskin. Maka dibawa Nabi Muhammad ke Bani Sa'ad sampai umur 4 tahun. Usia Nabi 4 tahun, maka bermain-main di halaman rumah. Maka datanglah 2 orang berjubah putih, dioperasilah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditangkap Nabi, maka dioperasi dadanya. Maka Anas bin Malik, pembantu Nabi, menyaksikan betul ketika Muhammad buka baju, saya melihat ada bekas jahitan Jibril di dalam dada Nabi. Ini yang jahit bukan rumah sakit Adam Malik ya. Ini yang operasi malaikat. Nanti ibu stres dari mana suntiknya, mana biusnya ya. Ini yang operasi bukan rumah sakit Pringadi Adam Malik. Nanti corona kita masuk corona. Corona. Kentut corona. Semua corona. Maka ada juga inang-inang di Simalungun di Siantar buat video. Apa dia bilang? Ada sini orang Batak, ada nggak ada? Nah, kan mana tahu ada orang Batak ya kan? Apa kata inang itu? Alah ya, mau dibuka TV beritanya corona. Tahu artinya? Kalau dibuka televisi corona beritanya. Mau dibuka WA corona. Dibuka Facebook corona. Dibuka periuk corona. Keraknya tinggal. Udah? Maka dibuang penyakit hati Nabi. Makanya Bapak Ibu, kita nanti masuk ke dalam neraka bukan karena penyakit kulit, bukan karena penyakit asam urat. Penyakit apa kau masuk neraka? Sombong ya Allah. Dengki sama orang. Tahu dengki? SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang SMS. Ada sini tuh ada? Oh, ada katanya. Nampaknya curhat juga waktu kan. Tahu maksudnya apa? Contoh, tetangganya balik kulkas dia yang kedinginan. Ini mulai ini. Tetangganya balik kompor gas dia yang kepanasan. Mulai. Kalian keluar. Sana. Geser. Sana dulu, sana. Nah, geser. Nah, sana. Hilang apa lagu? Hilang. Gara-gara kalian. Hilang. Entah apa aku hafal tadi malah lupa aku gara-gara kalian. Ya. Udah, tetangganya naik haji, dia yang naik tensi. Kalau ibu punya penyakit begini berarti hatimu sakit.
Tetangganya beli mobil, waktu naik ambulan mati. Sak napas stroke. Jadi ibu kalau tak punya sakit hati awak, satu aja cara untuk mengetahuinya. Kalau pemilikmu punya tanah, kau aman atau panas hatimu? Selesailah itu. Paham? Terkadang kita enggak, adik kita punya mobil, kita pula yang ngamuk dari sini. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Utang kau bayar. Beli mobil kau bisa, utang kau 2 juta, utang. Bunganya 2 juta, 4 juta. Oh, berarti panas hatinya. Maunya gitu, kalau pemilik kita punya mobil, telepon dari sini. Dek, kakak bangga dek kau punya mobil. Kau yang punya mobil, kakak juga merasa punya mobil. Ini baru yang jago. Kadang enggak kita panas hati kita ini, Bu. Udah, jangan iri hati. Apalagi Ustaz penyakit hati yang kedua, hei, Bu, sombong. Apa itu sombong? Merasa hebat. Lihat Fir'aun, ya. Apa salahnya Fir'aun? Menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Makanya Bapak Ibu, setan itu Pak, iblis, walaupun mereka bejat, tapi masih ngaku Allah Tuhannya. Setan. Tapi kalau Fir'aun mengaku Tuhan. Makanya dalam tafsir, ketika Fir'aun mengatakan dirinya Tuhan, setan terkejut. Hah? Mengaku Tuhan dia kata. Iya. Setan itu aja mengaku Allah. Ya Rabbi, panjangkan umurku sampai kiamat. Mengaku Tuhannya Allah. Tapi Fir'aun Pak mengaku Tuhan. Makanya ketika diungkapkannya kalimat aku Tuhan, setan pun, hah? Aku Tuhan dia. Besok pagi datanglah setan ke rumah Fir'aun. Tokoknya pintu. Siapa? Diam setan. Siapa? Ya keluarlah kau. Keluar dia, nggak ada orang. Siapa? Katanya. Iya, tapi kau Tuhan. Ya tengoklah siapa yang datang, kata setan sama Fir'aun. Nah, itulah Bu ya. Jadi sekarang kalau ada orang begini, berarti Fir'aun zaman now lah itu ya. Jangan sombong. Paham Bu, orang yang sombong ini 4-nya penyebabnya itu. Hartanya banyak. Yang kedua apa? Cantik wajahnya, ganteng. Apalagi yang ketiga, punya pangkat jabatan. Apalagi yang ketiga, nasabnya bagus. Udah apalagi penyakit hati, ujub, bangga diri. Maka jangan suka dipuji-puji orang. Maka ibu yang wirid nggak usah pakai emas, biasa aja. Kadang kalau mau undangan, Allah Tuhan, cincinnya 5 emas semua. Kalau manggil pun gini, Kak sini, emas semua. Boleh aja dipakai, boleh, tapi jangan sombong awak. Ayo anak-anak yuk, kita nyanyikan dulu anak-anak Nabi yuk, biar semangat ya. Ustadz kasih tahu ilmunya, ada 7 anak Nabi. Berapa? 7. Berapa laki-laki? 3. Berapa perempuan? 4. Laki-laki siapa namanya? Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Ayo, lipat tangannya. Ada 7 orang anak-anak Nabi, 3 laki-laki, 4 pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum. Ayo sekarang giliran ibu dulu ya. Bapak diam dulu, nanti bergilir. Ayo ya, tolong ya. Ayo. Nah, ini ibu dulu ya, nanti bapak bergilir. Nah, tolong Bu, ini harga diri ini Bu ya. Jangan nanti udah tua tak hafal anak Nabi, bahaya ini. Ayo Bu, ayo. Enggak apa, agak mangap Bu. Enggak apa-apa lah ya. Ayo. Anak-anak diam dulu ya. Sekarang mamakmu ya. Ayo Bu. Berapa anaknya Bu? Kuat. Berapa? Berapa laki-laki? Berapa perempuan? Dah ya. Ikuti Ustaz ya, ikuti ya. Ada 7 orang anak-anak Nabi, 3 laki-laki, ayo 4. Bu, pertama macan.
Allah, ada mangap-mangap Allah. Allah. Ulangi, harus hafal ini. Ini PR malam ini ya. Enggak pulang kalau tak hafal ini. Ayo ulangi ya. Ada 7 orang anak-anak Nabi. Ayo Bu. 3 laki-laki. Ayo. Pertama. Allah Tuhanku. Allah, mangap tah mana suaranya. Allah, Al-Asin. Nah, sekarang Bapak dulu Pak ya. Nah, Pak ya, tolong Pak ya. Nah, udah Bu, sekarang Bapak dulu kita tes dulu Pak ya. Ini harga diri nih Pak, tolong. Ayo Pak, ya. Ayo Pak ya. 1, 2, 3 mulai. Ada 7 orang. Ayo Pak. Allah, Pak. Allah, sesak napas waktu. Allah, mana ayo Pak? Ada waktu. Ayo, ulangi Pak ya. Ayo Pak ya, harga diri nih Pak, tolong yang ceramah laki-laki yang lebih pintar kita daripada perempuan nih. Ibu diam dulu Bu ya. Anak-anak diam dulu bisa? Ayo. Ayo Pak. Ada 7 orang anak-anak Nabi. Ayo Pak, buka mulutnya Pak. 4 perempuan. Terus. Pertama. Ya Allah, mati lagi. Ibrahim. Allah. Sekarang Ibu lagi Ibu ya, tolong Bu ya. Ayo, ulangi lagi yuk. Ada 7 orang anak-anak Nabi. Ayo Bu. 3 laki-laki. Ayo Bu. Ayo. Pertama. Ayo. Allah. Sesak napas aku. Allah hoyong. Berapa laki-laki Bu? 3. Laki-laki meninggal semua. Perempuan 4 hidup semua. Siapa yang laki-laki? 1 Qasim, 2 Abdullah Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Udah ulangi lagi ya, harus hafal ini. Ayo. Biar wisuda kita besok macam anak TK aku bikin. Ayo. Ampar pisangnya. Ayo. Allah Tuhanku. Balik TK ya Allah. Ada. Itunya dari itu. Ada 7 orang anak-anak Nabi. Yuk. Ayo Pak Ibu. Pertama. Allah. Ada waktu. Oyong. Udah ya. Anaknya 7 orang. Ingat. Ustaz lakukan sekali lagi, dengar. Ular kobra datang. Diam ya. Ada 7 orang anak-anak Nabi. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah Ibrahim, Zainab, Ummu Kulsum. Ayo sini dulu. Sini. Ustaz tanya dulu sini. Ayo. Siapa yang bisa? Ayo. Ayo.
Siapa anak Nabi ada berapa? Ya Allah, mangap kau pula, mangap. Ngomong, nak ngomong. Berapa anak Nabi nak? 7. Berapa laki-laki? 3. Udah ompong kau. Udah lagi gigi ini. Berapa laki-laki nak? 3. Pertama siapa? Berapa laki-laki? 3. Siapa namanya? Namanya Kosim. 2. 2 Ibrahim. 3. Adam. Adam. Oh, Allah. Allah. Nabi Adam pula katanya, jang matilah kita. Siapa nama penyanyi dangdut Indosiar? Siapa nama ayahmu? Perempuan berapa? 3. Laki-laki 3, perempuan namanya. Nanti butet pula katanya, gawat. Udah, lanjut ya. Usia Nabi 4 tahun, maka dibelah dadanya, maka khawatir Halimah dikembalikanlah ke kota Mekah. Wahai Aminah, anakmu ini sakit. Kenapa wahai Halimah? Dia ada pula tadi 2 orang menculik dia. Maka apa kata mama Nabi? Jangan kalian takut. Ini adalah bukan anak yang sembarangan. Usianya 6 tahun. Usianya 6 tahun, maka rindulah sesosok ayah. Maka ziarahlah bu ke makam ayahnya di Madinah. Makanya ibu pun kalau orang tua awak sudah mati, sering-sering berziarah. Dalam kitab Tazkirah Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, ketika anaknya datang berziarah ke makam ayahnya, maka ayah kita nampak anaknya datang. Nampak anaknya Apa kata ayah? Ya Allah nak, udah rindu ayah bayah. Kemana kau selama ini nakku? Makanya bu, kalau kita kadang ziarah menangis hati ini, sedih. Berarti terasa nampak mereka itu. Ya bu ya. Terkadang kita kan hebat, mau Ramadan baru ziarah, heboh semua. Ya, mama kita udah meninggal, kita datang berziarah, mama kita nampak. Sedih dia itu. Apalagi bulan Ramadan, dilepas, tak disiksa. Begitu malam takbiran, menangislah kita semua, ya kan? Sedihlah. Allahu Akbar, Allah. Jangan takbir. Apa? Lancip kali bibirmu. Udah, ya, menangis. Udah, baik, kita lanjutkan. Maka rindulah sama ayahnya Nabi Muhammad. Dibawalah bu, digendong oleh Aminah. Begitu pulang dari makam ayahnya, bainal Makkah wal Madinah, tiba-tiba di kota Abwa, maka Aminah pun meninggal dunia. Usia 8 tahun, siapa yang merawat? Kakeknya. Abdul Muthalib anaknya 10. 5 yang masyhur, 5 yang terkenal dalam hadis. Maka ketika kakeknya merawat Nabi, sangat sayang sama Nabi. Usia kakeknya 8 tahun usia Nabi, maka kakeknya pun meninggal dunia. Siapa yang merawat? Pamannya Abu Thalib sampai usia 12 tahun atau 15 tahun. Itulah berdagang, jualan. Wile Tuhanku. Sini ribu. Aku ada oyong, nggak ada minum, nggak ada bangku, mana? Ya. Usia Nabi 25, langsunglah jatuh cintalah Khadijah. Siapa Khadijah? Janda kaya, udah cantik, banyak harta, dermawan, luar biasa hartanya banyak. Makanya disuruh Muhammad dagang, adalah ajudannya. Silahkan kau lihat intip Muhammad ketika berdagang. Maka apa kata pembantu Khadijah? Wahai Khadijah, Nabi Muhammad adalah manusia yang jujur ketika berdagang. Maka jatuh hatilah, menikahlah mereka. Makanya ibu-ibu hari ini, kalau kau punya anak, janganlah marah-marah sama anak. Kadang kita bu sama anak kasar, binatang.
Anak gila. Tahap apa? Dari kebun binatang. Oh iya, alhamdulillah udah oyong-oyong. Saya baru dari kampung tadi malam, belum lagi istirahat mengisi acara ya. Saya tanggal 24 ke Lebura lagi, rantau perapat maulid. Udah Bu ya, kita lanjutkan. Udah nampak YouTube-nya ya Pak ya. Nanti lihat YouTube kita, ada ceramah kita. Udah kita lanjutkan. Jadi sama anak jangan kasar. Ngasih anak nama-nama yang baik. Siapa namanya sini? Muhammad ada? Muhammad ada? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Siapa namanya di sini? Ucok. Ada Ucok? Makanya kalau ibu ngasih nama, ambil nama-nama dari Quran. Anak pertama Abdurrahman, Ar-Rahmanir-Rahim. Anak kedua Abdurrahim. Anak ketiga Abdul Malik. Kalau manggil gampang, Al-Fatihah. Datang 3-3. Ini enggak kadang kita bikin nama apa? Anak pertama bulan Januari dibikin si Januar. Anak kedua bulan 2 Febriani. Anak ketiga bulan 3 Mariati. Anak keempat Apriani. Anak kelima si Mei. Anak ke-12 si Desi. Jadi kalau manggil makan kalender datang Januari sampai Desember. Kasih nama-nama yang baik. Saya memang lain, nama saya bukan dari bahasa Arab. Mama saya tak paham agama dulu. Tak paham-paham dia itu. Nama dulu dia pendeta di gereja. Mana tahu-tahu dia agama-agama ini? Tak tahu dia itu. Yang tahu lagu gereja. Aku pun hafal lagu sampai sekarang. Ya, ayo baik-baik kita. Hai Tuhanku, aku capek dengan kalian ini ya. Ambilkan dulu minum Ustaz sana. Siapa ngambil minum Ustaz masuk surga nanti sama Ustaz. Ambilkan dulu. Nah ini pakai jubah. Jangan kau ludah ya corona. Nah, ya. Buka tutupnya. Nah, tunggu. Kawan nih. Sabar. Ya Allah. Medan Area punya cerita. Tambah lagi ya. Udah kata. Nah. Udah pola tambah dulu. Udah ya. Jadi anak-anak ini baik-baik, kasih nama-nama yang baik. Ya, mungkin ibu bersyukurlah orang tua Anda mungkin dua-dua agama paham. Ibu lebih pandai daripada saya dalam agama. Apalagi Ustaz, kalau anak ini lahir nanti dia kekahkan, udah kita bilang tadi kekahkan. Kasih nama yang baik. Yang ketiga masuk ke pesantren. Hafiz Quran. Gak apa-apa mahal, tapi sholatnya terjaga, tahajud gak tinggal, puasa rajin. Kita pun di sini enak tidur. Ya Bu ya. Sekarang punya anak ini luar biasa Bu, dibentak mamaknya. Ditelepon anak itu, "Di mana kau nak?" Dulu kita kalau mamak kita nelpon, kita enggak berani tuh. "Iya, Mak. Pulanglah Bang, Mak." "Iya, tunggu ya, Mak ya." Iya. Coba anak sekarang Bu, dibentak mamaknya. "Mana kau nak?" "Bentar. Heboh kali. Macam anak TK kau dibikinnya." Dibentaknya mamaknya balik. Inilah zaman sekarang ini. Ayo ya. Siapa nama bapak Nabi? Siapa bapak nama Abdullah? Talib. Siapa mamaknya Nabi? Siapa anaknya yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Perempuan pertama? Yang kedua? 3, 4, 5. Mamak mula. Udah ya. Yang terakhir Bapak Ibu, kita lihat perjuangan Nabi. Yang pertama Nabi berdakwah penuh dengan tantangan dan cobaan.
Makanya hari ini ada anak-anak datang mengutip uang-uang infak, jangan dilewatkan itu, tolong. Siapa lagi kalau tak kita nolong agama Allah? Siapa lagi? Orang sana enggak mungkin. Nanti mana tahu jadi masjid ini, musola ini. Bisa jadi masjid, dibebaskan telah hantu insyaallah. Mengaji anak-anak kita. Ada sini guru ngaji? Guru ngaji sekarang Bu sakit, enggak dibayar. Jangankan dibayar, tak dihormati. Aku 6 tahun guru ngaji Bu, Allah, kena fitnah tiap bulan. Kena fitnah tiap bulan. Begitu ngutip uang SPP, mana nak uang SPP-mu? Besok Ustaz. Mana nak bulan besok? Begitu besok ku tengok datang kereta baru kredit. Siapa kak sakit? Udah ya? Udahlah, aku doyong. Oh Bu, demikianlah dulu ceramah ini. Ya, nampaknya tak nyaman ini. Nah, mungkin orang ini ngantuk. Jadi kita doakan anak-anak kita, anak-anak yang soleh dan solehah. Wak bapak jangan dimarahi anak-anak ini Pak ya. Kalau di masjid jangan dimarahi. Kenapa Ustaz? Kalau tidak ada anak-anak enggak ramai masjid. Kami kalau imam, siapa yang paling kuat aminnya? Orang ini paling kuat. Coba tes. Waladdallin. Kata amin. Betul? Nah, jangan dimarahi Pak. Orang inilah tandanya. Kalau tak ada ini tak ramai masjid ini Pak. Jangan dimarahi. Kadang bapak ini ngancam-ngancam. Pertama pakai jurus kunci kontak. Ulang kau. Allah. Yang kedua jurus begal. Larilah anak tu. Jangan dimarahi. Udah? Ibu pun sebagai orang tua bapak, jangan anak-anaknya aja diutus, bapak datang ke masjid. Kadang banyak kita tahlilan disuruh anaknya, wirid anaknya, jumatan anak bapaknya tak dapat datang. Kita pun ibu pun datang ke masjid, makmurkan ini masjid. Udah ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.